Kepulangan Habib Rizik menyisakan tanda tanya yang sangat besar akan laporan polisi yang pernah dikaitkan dengan dirinya. Walaupun PA212 mengklaim bahwa kasus Rizik Syihab sudah di stop, namun kepolisian akan mengecek kembali data-data laporan yang pernah masuk. Mengingat data laporan masuk yang melaporkan atas nama Rizik Syihab begitu banyak. Sebut saja, pada waktu bulan November 2015, Rizik Syihab dilaporkan karena kasus penghinaan budaya Sunda saat ceramah di Purwakarta pada 13 November, mempelesetkan istilah sampurasun dengan campur racun, dan akibatnya 15 organisasi masyarakat melaporkan Rizik Syihab ke Polda Jabar dengan barang bukti, yaitu bukti rekaman video ceramah Rizik Syihab. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, disimpulkan tidak terbukti melakukan penghinaan terhadap budaya Sunda alias SP3. Dan juga pada tahun 2016, Habib Rizik Syihab kembali tersandung kasus hukum, yaitu pencemaran nama baik Soekarno, dan telah dilaporkan oleh putri Soekarno, yaitu Sukmawati Soekarno Putri. Pada 27 Oktober 2016 yang lalu, Habib Rizik dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik, dan juga pada 26 Desember 2016, Rizik juga dilaporkan atas video ceramahnya yang viral yang berlangsung di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada tanggal 25 Desember 2016 yang lalu. Akibatnya, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia melaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 156 KUHP tentang penodaan agama pada tanggal 26 Desember 2016 yang lalu. Dan yang terakhir adalah pada awal 2017, Habib Rizik tersandung kasus pornografi. Namun pada tahun 2018, polisi akhirnya menghentikan penyelidikan kasus dugaan pornografi yang menyandung Habib Rizik. Alasannya adalah polisi tidak menemukan penggugah konten pornografi tersebut. Kalau menurut saya, masyarakat pasti bertanda tanya. Saya juga pun bertanda tanya tentang klarifikasi atas kasus-kasus tersebut. Apakah polisi akan meneruskan kasus Habib Rizik? Ataukah benar-benar SP3? Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pancingannya berhasil, Rizik akhirnya juga pulang. Kepulangan Rizik Syihab menyisakan banyak tanda tanya akan laporan polisi yang pernah dikaitkan dengan dirinya. PA212 mengklaim kasus Rizik telah di stop karena sudah SP3. Terkait bagaimana statusnya, polisi akan memeriksa kembali laporan yang pernah ada terkait kasus Rizik. Memang banyak laporan polisi yang menyangkut masalah Rizik Syihab, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 5 November 2020. Tapi Yusri tidak menyebut berapa jumlah dan substansi apa saja laporan-laporan tersebut. Yusri mengatakan pihaknya akan memeriksa kembali data laporan. Nanti akan saya akan cek kembali, Ibu Yusri. Berbeda dengan pernyataan polisi, persaudaraan alumni PA212 justru menyebut Habib Rizik sudah tidak tersangkut kasus apapun saat ini. PA212 mengklaim laporan kepolisian yang menyangkut Habib Rizik sudah berstatus SP3 atau dihentikan penyelidikannya. Sudah SP3, semua kasus Habib Rizik sudah SP3, jadi nggak ada masalah, kata Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif saat dihubungi Minggu 8 November 2020. Slamet meminta polisi untuk tidak mengada-ngada dan provokatif. Dia berharap polisi menjaga situasi jelang kepulangan Rizik Syihab.
Jadi polisi jangan mengada-ngada, ciptakan kondisi agar kondusif. Jangan komentar yang provokatif dan mengada-ngada, ujarnya. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab direncanakan akan kembali ke Indonesia pada Senin 9 November 2020. Jika tidak ada kendala, Rizik Syihab akan tiba ke tanah air Selasa 10 November 2020 pagi. Kedatangan Rizik Syihab ke Indonesia diprediksi akan membuat kepolisian kembali memeriksa data perkara yang menimpa pimpinan FPI tersebut. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan pihaknya akan memeriksa data perkara yang menjerat Rizik. Memang banyak ya laporan polisi terkait Pak Rizik. Nanti akan saya cek, kata dia di Polda Metro Jaya 6 November. Berdasarkan catatan IDN Times, ada 4 kasus yang pernah membayangi Rizik. Namun akhirnya beberapa kasus berhenti karena terbitnya surat perintah penghentian penyidikan SP3. 1. Pada November 2015, Habib Rizik dilaporkan dengan kasus penghinaan budaya Sunda saat ceramah Purwakarta. Pada 13 November saat itu Rizik guyon memelesetkan istilah sampurasun dengan campur racun. Akibat guyonan ini, 15 organisasi masyarakat melaporkan Rizik ke Polda Jabar dengan barang bukti rekaman video ceramah Rizik. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, disimpulkan tidak terbukti melakukan penghinaan terhadap budaya Sunda. Proses hukum kasus tersebut sampai terhenti selama lebih dari setahun. Namun Polda Jabar kembali menangani kasus itu seiring desakan dari pihak pelapor. Kasus tersebut masih tahap penyelidikan penyidik Polda Jabar, namun tak ada titik terang kasus ini hingga 2020. Pada tahun 2016, Rizik kembali tersandung kasus pencemaran nama baik karena muatan ceramahnya di lapangan Gesibu, Bandung. Saat itu Rizik mengatakan Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala. Kasus ini dilaporkan oleh putri mendiang Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri, ke Bareskrim Polri 27 Oktober 2016 lalu. Rizik dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik Soekarno. Kasus itu kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Rizik Syihab diduga melanggar pasal 320 KUHP tentang pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal. Berdasarkan hasil gelar perkara, polisi lantas menetapkan Rizik sebagai tersangka pada November 2017. Namun pada Februari atau Maret 2018, Polda Jawa Barat resmi menghentikan kasus tersebut dan menerbitkan SP3. Alasannya, karena tindakan yang dilakukan oleh Rizik bukan merupakan tindak pidana. Ketiga, belum selesai perkara pencemaran nama baik, Rizik kembali tersandung kasus penodaan agama pada 26 Desember 2016. Rizik dilaporkan atas video yang beredar di media sosial berisi ceramahnya yang berlangsung di Pondok Kelapa, Jakarta Timur pada 25 Desember 2016. Dalam ceramah itu, Rizik dianggap menyinggung keyakinan umat Kristiani. Salah satu kalimat dalam video ceramah yang dipermasalahkan berbunyi, "Kalau Tuhan beranak, terus bidanya siapa?" Akibat pernyataan ini, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia melaporkan Rizik atas dugaan pelanggaran pasal 156 KUHP dan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama pada 26 Desember 2016. Laporan itu tertuang dalam surat laporan polisi dengan nomor LP 6344/12/2016 PMJ Ditreskrimus. Hingga saat ini belum diketahui kelanjutan proses hukum terkait laporan ini. Rizik masih berstatus sebagai terlapor. Pada awal 2017, Habib Rizik tersandung kasus pornografi. Kasus tersebut bermula ketika situs www.baladacintarisik.com mengungkap percakapan tak senonoh via WhatsApp antara Rizik dengan wanita yang diduga adalah Firsa Hussein. Situs tersebut juga menayangkan foto-foto sur yang diduga diambil Firsa untuk Rizik. Kasus ini pun berujung dengan aduan yang tertuang dalam laporan polisi bernomor LP 510/1/2017 PMJ Ditreskrimus pada 29 Mei 2017. Rizik menjadi tersangka kasus dugaan pornografi di situs Bala Cinta Rizik. Dia disangka melanggar pasal 9 junto pasal 35 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Namun pada Juni 2018, polisi akhirnya menghentikan penyidikan kasus dugaan pornografi yang menyandung Rizik. Alasannya, polisi tidak menemukan penggugah konten pornografi terkait Rizik itu. Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman mengatakan bahwa pihak kepolisian ingin mengkriminalisasi Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab. Pasca kepulangan Habib Rizik dari Saudi dikabarkan akan tiba di Indonesia pada 10 November mendatang.
Dikutip dari pikiranrakyat.com dari RRI, menurut Munarman, kepolisian akan kembali memeriksa laporan-laporan kasus hukum yang menyeret Rizik. Menurutnya, pernyataan tersebut mengindikasikan adanya niatan pihak kepolisian untuk mengkriminalisasi ulama. Karena ini artinya aparat penegak hukum sengaja untuk membangun kasus dan mencari-cari kesalahan, atau dalam istilah umum yang biasa disebut adalah kriminalisasi. Nah, ini tidak dibenarkan, kata Munarman di Markas FPI Jakarta Kamis 5 November 2020.